Hello Technolovers, masih seputaran serangan Israel nih. Israel telah menerapkan sejumlah serangan udara ke Lebanon dalam 24 jam terakhir. Ini menyebabkan ratusan orang kehilangan nyawa di Lebanon. Banyak yang terluka dan ribuan orang mengungsi untuk mencari tempat perlindungan bagi keluarga mereka. Serangan Israel ini disebut sebagai bagian dari fase baru perang di Gaza. Tentara Zionis mengklaim telah menyerang lebih dari 1.000 tujuan di Lebanon, mengklaim benteng Hizbullah atau fasilitas militer di rumah-rumah warga. Nah, berikut akan kita ulas mengenai fakta-fakta dan alasan Israel menyerang Lebanon berikut ini. Situasi terbaru dan jumlah korban. Israel baru saja menghilangkan nyawa 1.552 warga Lebanon. Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon menyatakan bahwa 50 anak-anak dan 94 wanita tewas dan sekitar 2.000 orang terluka dalam serangan paling brutal yang pernah terjadi di Lebanon sejak Perang Saudara tahun 1975 hingga 1990. Lebih dari 10.000 orang harus melarikan diri. Sebuah serangan pertama Israel di Lebanon terjadi pada Senin 23 September pukul 6.30 pagi. Serangan tersebut menghantam daerah tak berpenghuni dekat Byblos, sebelah utara Beirut dan masih berlangsung. Sasaran serangan Israel ke Lebanon. Sebuah pemetaan satelit serangan yang disiarkan oleh Al Jazeera menunjukkan bahwa serangan terjadi di seluruh Lebanon, tetapi sebagian besar terjadi di selatan dan lembah Beka, tempat Hizbullah dianggap memiliki kekuatan terbesar. Sebelum serangan tersebut, tentara Israel melakukan sekitar 80.000 panggilan telepon kepada warga Lebanon, terutama di selatan. Israel meminta mereka untuk meninggalkan tanah air mereka dan mencari keselamatan. Hasilnya adalah kepanikan, kekacauan, dan kemacetan. Dan jalan pesisir utama menuju ibu kota Beirut macet selama beberapa kilometer karena penduduk mencoba melarikan diri dari serangan yang akan datang. Alasan Israel menyerang Lebanon. Israel mengklaim bahwa mereka menyerang Hizbullah untuk memungkinkan mereka mengembalikan penduduknya yang mengungsi ke utara. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant mengumumkan pada Rabu bahwa perang memasuki fase baru dengan pengerahan kembali pasukan sumber daya dan energi ke wilayah utara dan Hizbullah yang tampaknya menunjukkan bahwa perang di Gaza telah berakhir. Menurut Gallant, ini adalah bagian dari upaya untuk memulangkan 65.000 warga Israel yang telah diperintahkannya untuk dievakuasi pada hari-hari awal konflik sebagai antisipasi serangan Hizbullah terhadap rumah-rumah mereka di dekat perbatasan Lebanon. Meskipun tidak pernah terjadi serangan besar terhadap Hizbullah, Israel dan Hizbullah telah mempertahankan baku tembak yang konstan di perbatasan selatan Lebanon sejak Oktober 2023. Hizbullah telah berkomitmen untuk terus menyerang hingga Israel dan Hamas, sekutu mereka di Gaza, mencapai kesepakatan gencatan senjata. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membawa pulang semua warga negara kami ke perbatasan utara dengan selamat, kata juru bicara militer Israel dalam konferensi pers pada Senin malam, menegaskan kemungkinan invasi darat ke Lebanon. Serangan pager pekan lalu dikaitkan dengan pernyataan ini. Sehari sebelum pengumuman fase baru Gallant pada 17 September, ratusan pager anggota Hizbullah diledakkan dalam serangan yang diduga dilakukan oleh Israel. Keesokan harinya, serangan tambahan terhadap radio walkie-talkie Hizbullah terjadi. Dua serangan tersebut membunuh 37 orang termasuk 2 anak-anak dan melukai ribuan lainnya. Menurut para analis, komunikasi kelompok tersebut terancam oleh serangan tersebut yang juga merusak semangatnya. Sejak saat itu terjadi pertukaran senjata antara Israel dan Hizbullah, dan serangan Israel di selatan Beirut pada hari Sabtu menewaskan 45 orang dan melukai banyak lainnya. Picu konflik lebih besar. Saling serang ini sangat berbahaya sebab aliansi Israel dan Hizbullah dapat menarik negara lain untuk terseret dalam pusaran konflik. Sekutu Israel, Amerika Serikat mengumumkan akan mengerahkan pasukan tambahan ke daerah tersebut, tanpa menyebutkan berapa banyak dan untuk tujuan apa. Saat ini AS memiliki sekitar 40.000 tentara di wilayah tersebut. Hizbullah dan Iran telah bekerja sama sejak berdirinya Hizbullah sebagai respon terhadap invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1982. Israel telah melancarkan pertempurannya dengan kelompok-kelompok seperti Hamas dan Hizbullah sebagai bagian dari pertempuran yang lebih luas melawan Iran. Meskipun Israel tidak pernah mengakui memiliki senjata nuklir, diperkirakan mereka memiliki gudang senjata nuklir dengan 90 hulu ledak nuklir.
Meskipun Iran tidak memiliki senjata nuklir, perjanjian yang membatasi program nuklirnya dibatalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada tahun 2018, membuat negara itu dianggap dekat dengan AS. Meskipun demikian, Iran memiliki salah satu kekuatan militer terbesar dan terkuat di kawasan itu. Dan mereka memiliki jaringan aliansi dengan kelompok-kelompok termasuk Houthi, Yaman, dan Hamas Gaza. Yang diinginkan Israel. Israel dalam situasi konflik seperti yang terjadi di Gaza atau dalam hubungan lebih luas dengan negara-negara tetangga dan Palestina, memiliki beberapa keinginan strategis yang menjadi fokus utama kebijakan luar negeri dan keamanan mereka. Beberapa hal yang diinginkan Israel mencakup keamanan nasional. Israel menginginkan keamanan yang stabil dan terjamin untuk warganya dari ancaman eksternal, terutama dari kelompok-kelompok militan seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, serta dari negara-negara yang dianggap bermusuhan seperti Iran. Serangan roket, terorisme, dan infiltrasi adalah ancaman nyata bagi Israel, sehingga keamanan militer adalah prioritas tinggi. Pengakuan sebagai negara Yahudi. Israel ingin diakui oleh negara-negara di kawasan termasuk Palestina sebagai negara Yahudi yang berdaulat. Pengakuan ini dianggap penting oleh Israel untuk mempertahankan identitas nasional dan untuk memastikan bahwa konflik Palestina-Israel diselesaikan dalam kerangka dua negara. Stabilitas regional. Israel menginginkan stabilitas di wilayah Timur Tengah dan mendukung perjanjian damai serta normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Hal ini terlihat dari perjanjian Abraham atau Abraham Accords, di mana Israel telah menormalisasi hubungan dengan beberapa negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Kontrol wilayah strategis. Israel menginginkan kontrol atas wilayah-wilayah yang dianggap penting secara strategis, seperti Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan, dan beberapa bagian dari tepi barat. Ini terkait dengan faktor keamanan dan alasan historis serta agama. Penghentian program nuklir Iran. Iran dianggap sebagai ancaman eksistensial oleh Israel, terutama karena program nuklir Iran yang dikhawatirkan dapat berkembang menjadi senjata nuklir. Israel menginginkan penghentian total dari program nuklir Iran dan kerap mengambil langkah preventif, termasuk aksi militer jika diperlukan. Pengurangan pengaruh kelompok radikal. Israel menginginkan pengurangan pengaruh kelompok-kelompok radikal di kawasan, seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Mereka juga bekerja sama dengan sekutu internasional untuk melawan kelompok-kelompok ini dan menekan negara-negara yang mendukung mereka. Keinginan-keinginan ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk melindungi keamanan warga negara Israel, mempertahankan eksistensi nasional dan menjaga stabilitas kawasan yang seringkali berada dalam situasi ketegangan tinggi.